Kalau dulu dimarahin guru mah, Kita malah ditambah iya dimarahin kita gitu tambah kan. dimarahin kalau ngadu ke orang tua. Sekolah tuh jangan dijadiin bengkel, jangan dijadiin tempat laundry, ngerti nggak? Maksudnya Jadi gimana tuh, Bu? nyerahin ke sekolah udah bulet-bulet sekolah, aku taunya sekolah yang penting aku Oh bayar. iya tahu. Saya langsung mau resign itu kan. Iya. Ada Baru beberapa dimarahin. saya alamin itu. Oh yang di nggak enak hati, langsung mau resign gitu. Yang nggak cuma sama saya, sama temennya nggak enak hati mau resign. teman kerja toksik kalau kata ini dulu. Gitu kan. Padahal masalahnya sepele begitu ya, namanya kita berkumpul nggak mungkin lah Iya, nggak ada betul. clash gitu. Iya betul. Tapi kan kembali lagi kayak kata saya, nggak usah ngikutin drama mereka, fokus aja di kerja itu. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi sama saya Randy Almahiri Adi Pratama. Ya sudah banyak berseliweran di kampus. Kita ketemu lagi di podcast IPK 4.0. Ini podcast kita ngobrol asik ala mahasiswa. Oke, kita tepuk tangan dulu. Jadi yang nggak Randy sering berseliweran di kampus begitu. Iya, Jadi betul. nggak perlu diperkenalkan diri juga semua sudah tahu Iya, ya kan. harusnya. Benar, percaya diri tadi kan ya. Oke, ya karena kita tuan rumah ya Bu ya. Nah, yang spesial dari event kali ini atau podcast kali ini kita udah kedatangan tamu. Sambut, inilah dia. Kita Ibu sambut, Dian. ya kan? Kita sambut. Inilah dia Ibu Dian Amalia. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Ini nanti harus dibuat meriah editornya nanti kalau ngedit kalau bagus nanti dikasih Ucapan terima kasih. Ucapan ya dikasih 2M. Makasih Mas. Nah, Muah, ya, habis ya, ya. muah ya. 3M berarti 3M. Nah, kalau saya kan udah ya asing lah. Nah, kalau ini kita kenalan dulu dengan Ibu Dian. Oke, boleh. Ibu Dian, sehat kabarnya, Bu? Sehat ya. Lama kita tidak bertemu ya. Masa? Iya ya. Terakhir kita ketemu di mana ya? Di sekolah saya kan. Oh, di sekolah. Di sekolah ya, ya betul ya. Oke, halo, saya Dian Amalia, Kepala Sekolah SMA Mandiri yang berada di Kenten, ya, Palembang. Kenten Laut Iya. ya. Oke, nah kayaknya salah nih. Yang ini ya nanti di blur. Ya nggak apa-apa yang itu. Dimasukin aja. Nah, sekolah mandiri Bu ya. Iya. Nah kan kita ngeliat apa kalau dari kamera tuh kelihatannya ini ya apa mungkin terang kalau yang ngelihatnya di YouTube nanti Bu. Tapi kalau kita tuh ngelihat di sini tuh di sebelah muka tuh terang sama ini. Jadi lihatnya gini ya. Topik kali ini tuh relate sama pembahasan kita kali ini yaitu Gen Z itu sebenarnya lemah mental atau salah didik. Nah, nanti kita akan lihat gimana sih dari perspektif saya sebagai pendidik yang ada di instansi perguruan tinggi sama Ibu Dian yang kepala sekolah dari SMA Mandiri. Nah, ini kan kita lihat nih memang benar-benar lemah mental, kita ngelihat dari mentalitas atau salah didik. Nah, kan kita lihat nih apalagi kalau SMA yang Ibu Dian pimpin saat ini SMA Mandiri kan katanya kurikulumnya ini Bu ya kolaborasi, ada kurikulum Merdeka, terus didukung sama dari Cambridge juga. Nah, berarti kan ini harusnya kurikulumnya top ya. Nah, kita akan lihat sebenarnya isunya sama nggak yang Bu Dian rasain dan yang saya rasain. Nah, tapi ini tadi kita disclaimer dulu, kita bukan mau ngata-ngatain ya. Tapi kalau perasaan kita sama tuh bahaya, ya kan? Kok bisa Bu? Sama, kita memiliki rasa yang sama, misalkan bahaya. Kalau di bahasanya nasionalisme itu satu rasa satu jiwa ya. Nah, jadi tambah aman. bahaya. Iya. Lanjut, next. Iya, next. Oke, nah kita bagi yang nggak tahu Gen Z itu atau lupa
umurnya dari berapa, itu Gen Z itu anak yang lahir dari tahun 1995 sampai tahun 2010, di kurun itu. Berarti kalau di 2000 apa ya 2024 sekarang itu antara rate umur 14 sampai ke 29 tahun Bu ya. Kan kalau SMA itu 14 sampai SMP 14. oh SMP 14, SMA 17, 16 sampai 18 oh tuh iya SMA. SMA ya. Saya kira tuh SMA tuh Kamu SMA umur berapa? saya udah udah lama nggak sekolah Bu. Jadi udah lupa karena kalau kalau zaman-zaman mudanya kan puncaknya itu kan biasanya kalau kita bilang Sweet 17. Iya, Nah Sweet 17 itu saya kira tuh pas kita usia kelas kelas 2, kelas kelas 3 3, iya. kelas 2 kelas 3 ya. Ya itu kan puncak-puncaknya Puncak apa? usia anak muda yang membara membara Wow, berapi-api sekali tuh ya. wow, iya. Iya dari semua lini ya, kayak ngerasa hebat aja kalau di umur kayak gitu kan. Peralihan kalau dari didengar- remaja. Kalau ada Johnson itu Johnson kan, Hah? membara berapi-api Membara. langsung dibuatnya sayap-sayap kan, api-api. Kita buat gitu. api-api nanti, buat getar nanti ya, berapi-api buat getar nanti. Pokoknya editornya nanti diedit ini ya, jangan miss ya, ya nanti kita edit. Pokoknya membara berapi-api sekali ya. Nah, balik lagi ke obrolan ini, itu tuh dari 14 sampai 29. Berarti kalau usianya SMA tadi itu kan berarti 16, 17, 18 ya, Budian. Pasti kalau jadi kepala sekolah kan pasti apa ya, ngelihat pertumbuhan anak-anak remaja kita yang manis-manis ini kan ya, yang unyu-unyu ini. Nah, kalau Cute-cute iya ya, yang cute-cute. Nah, kemudian kalau di saya tuh sisanya mungkin dari umur 19 tahun sampai di umur 29 kayaknya, kalau masih ada yang mau kuliah. Entah itu semester tua atau S2 mungkin kan, atau ngambil lagi double degree ya. Umur kamu Ya, berapa, kan. Ren? Saya tuh ngitung umur tuh sampai 27. Ibu sampai 25. Ibu sampai 25 ya, iya karena kalau saya sampai 27 abis itu saya nggak mau ngitung lagi ya. sama, Ren. Sama ya, berarti saya 27 Zodiak tahun kita ya. sama mungkin. Apa ya? Saya Gemini ya. Ya, nyebelin. Tapi katanya anak-anak Gemini tuh menarik orangnya. Menarik. Iya, Oke. tapi nyebelin juga. Menarik tapi nyebelin. Kalau Budian zodiaknya apa, Bu? Ada Iya, deh. katanya seminggu lagi ulang tahun katanya ya. Iya. Buat yang belum tahu, ini kita take video tanggal 27 Juni. Oh, bisa kado ulang tahun Ya, ya, bisa tanggal ini nanti. tanggal 7 Juli ya. Jadi bisa dikasih clue ini Bu, nanti kalau untuk teman-temannya, keluarga-keluarganya, yuk ditonton dulu podcastnya. Mana tahu ada yang mau ngasih sepatu ukuran berapa Bu? 36. 36 tuh, buat yang udah ngelihat podcast ini jangan lupa sepatu ukuran 36 ya. 36 ukuran US atau Cibaduyut Bu? 22,3 insolnya. 22,3 insolnya. Oke, Wow. nah tuh. Ya. Serius nian kan? Oke, kita lanjut aja. Itu tadi urusan sepatu, ini urusan Gen Z. Kita maju lagi. Kita masuk ke apa ya, bahasan isunya katanya Gen Z itu kan sering dicap apa ya, males, terus lelet, manja, lemah, lembek katanya ya. Entah itu di dunia pendidikan, ya kan kita sama-sama dari dunia pendidikan Bu ya. Kemudian dari dunia kerja, pasti kalau dari saya ada rekanan kerja yang umurnya ya anak-anak Gen Z. Kalau Budian sendiri kan pasti ada nih anak buahnya yang Gen Z juga. Hampir semua. Apalagi guru-guru nih kan Gen Z semua Bu ya. Ya. Asik, kalau saya ngelihat dari internet tuh asik-asik Bu kayaknya Bu. Nah, apakah Siapa yang ini saya? guru-guru Guru-guru SMA Mandiri tuh banyak Gen Z nggak Bu? Hampir semua. Hampir iya, semua Gen iya. Z ya, berarti Anak-anak saya semua itu. anak-anak ibu semua ya. Berarti ada berapa Bu ya kalau guru di SMA tuh yang Gen Z? Berapa? Ada 21.
Oh, 12. 30 sama yang itu kan, 30. yang anak-anak ibu kan. Udah banyak banget Bu ya berarti yang Dengan Gen Z. berbagai karakter. Dengan berbagai karakter. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya benar sih nggak sih kalau Ibu nilainya anak-anak Gen Z itu banyak yang lembek, semuanya lembek atau semuanya apa ya kalau kita bilang minyi-minyi, enye-enye. Nah, kalau kata orang Palembang tuh enye-enye. Langsung nih saya jawab. Enggak, nanti. Boleh sekarang kayaknya ya, mumpung lagi nyantol. Kalau untuk anak-anak saya itu, Mm-mm. yang pendidik-pendidik itu kayaknya nggak ada masalah. Nggak ada masalah Kalau ya, sama berarti nggak saya lembek ya. Apa mungkin nggak bisa lembek ya kalau sama saya mungkin ya? Ya mungkin ya, atau memang Nggak banyak tingkah, nggak banyak tingkah nggak ya. jadi urusan saya. Oh, Maksudnya saya nggak banyak ngurusin gitu kan untuk hal-hal pribadi mereka. oh ya, kalau yang penting kalau kerja mah ya kerja lah, kita profesional berarti Bu ya. Kalau pendidik di sana. Karena kan kalau di kita tuh nah kalau tadi kalau di kita tuh apa ya, masih nganggapnya mungkin anak-anak Gen Z itu banyak yang lemah. Ternyata enggak juga, di tempat Ibu juga orangnya profesional semua, yang guru pendidiknya profesional semua. Jadi begini, kita tuh nggak ngikutin drama mereka ya kan? Kita tuh cuma fokus di hasil kerja saja. Hasil kerja. Mungkin di antara mereka mungkin ada yang lagi problem sama temennya, mungkin baper-baperan. Kita nggak ngikutin yang itu, kita profesional kerja. Jadi ya apapun situasinya ya kerja tetap nomor satu di mereka ya, profesional. Jadi ketika berhadapan sama saya kerja harus baik saja udah gitu. Dan kebetulan alhamdulillah baik-baik semua. Saya senang. Ya. Nah itu tadi yang kerja. Gimana kalau yang siswanya? Siswa macam-macam. Siswanya macam-macam ya. Ya karena banyak ya Bu anak SMA Bu ya. Ya, ada juga banyak yang mutasi itu ya karena misalnya mereka dibully di sekolah lain. Jadi mereka mutasi dengan kasus yang berbeda-beda. Jadi ada satu anak misalnya, ini yang kasus satu aja. Anak ini asrama di sekolah lama, terus pindah nggak mau sekolah. 1 bulan sudah pindah ke sekolah mandiri itu nggak mau masuk sekolah. Jadi setiap denger mau sekolah pakai seragam itu dia langsung kayak trauma, takut, langsung nggak mau keluar kamar, boro-boro mau ke sekolah, keluar kamar aja enggak. Saking traumanya. Pendekatannya kan pelan-pelan ya. Ya kita lihat latar belakangnya, ternyata dia anak tunggal begitu kan. Kalau saya ya bukan masalah Gen Z-nya. Anak-anak itu kan dilahirkan itu punya misi masing-masing ya, ngerti? Oh iya. Kalian kan cuma anak zaman, anak itu ngikutin zamannya. Gak gitu maksudnya. Itu gimana? Maksudnya gini, kalian tuh fokusnya sama Gen Z dan kekurangannya kan, padahal anak-anak itu semuanya punya keistimewaan, sama. Jadi apa nih yang bikin mereka terbentuk begitu? Peran orang tua itu sebenarnya. Kalau kita sekarang tuh ya, kalau kita sendiri, saya tuh suka ngaca sama diri sendiri, sama anak tuh terlalu overprotective ya, terlalu melindungi, nggak boleh ini, harus itu, kamu begini, jangan begitu, terlalu dilindungi. Salah satu kasus yang misalnya guru marahin orang tua ikut-ikutan, gitu kan, salah satu contoh tuh kan. Itu kan sebenarnya isu atau cerita lama Bu ya, kayak kita dulu, kita kalau dulu dimarahin guru mah kita malah ditambah dimarahin, kita gitu tambah kan? dimarahin. Kalau ngadu ke orang tua, tambah itu pasti minimal dimarahin. Kalau yang agak-agak ekstrim kan, kalau dengar di luar kan rotan sudah menunggu Bu ya. Ya itulah ini kita psikolog kita kan. Nggak perlu kita ke psikiater. Iya, jadi kalau dulu enggak ke situ ya. Kalau sekarang kayaknya anak Gen Z katanya ada beberapa yang sebagian ngadu, kemudian kayak nggak ada tempat curhat, akhirnya ke psikolog. Nah, kalau di Budian sendiri sering nggak sih Bu anak curhat, deket nggak sih Bu sama ini anak-anak SMA-nya dulu deh, jangan keluarga nih. Sama wali kelas sama wakil kesiswaan mereka deket. Saya ada bawa wakil kesiswaan saya, dia yang lebih paham kan tentang dunia anak-anak kan. Tapi ya itu yang banyak punya problem itu yang memang
di keluarganya banyak problem yang Mm-mm. apa tuh namanya, broken home Wah ya, misalnya, broken home, iya iya itu iya. banyak Mm. begitu. Ya karena mereka kayaknya kalau anak Gen Z sekarang ya Bu ya, kalau ngelihatnya, ya kalau anak broken home kayaknya mereka nggak tahu mau curhat sama siapa. Karena kalau ke rumah kayak gitu nggak ada mau tempat bisa cerita. Akhirnya mungkin pelampiasannya kalau nggak ke internet ke kawan. Nah, kalau di saya sendiri sebagai pendidik tuh, kalau di luar jam sih Bu, itu posisiin ya kayak kawan. Jadi mahasiswa tuh bebas curhat kalau udah di luar. Malah jarang kalau saya ngobrol sama mahasiswa tuh banyak ngomongin akademis tuh malah nggak pernah Iya. kalau di luar. Ya, kayak gitu juga saya bilang kalau lagi briefing sama guru-guru kan. Mm-mm. Kalian itu kalau masuk kelas jangan langsung ngajar lah gitu kan. 10 menit atau 15 menit tuh Ngecek, sharing iya session sharing. gitu. Anak-anak tuh selain latihan berbicara begitu kan, ngomong di depan tuh mencurahkan apa yang dia rasa hari ini atau kemarin gitu. Jangan langsung ngajar. Langsung bad mood, langsung ngajar. Langsung Apa tuh, apalagi tuh kalau dulu tuh saya nggak tahu ya, kalau 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 di saya itu dulu setiap hari Kamis itu hari yang berat Bu, karena ada biasanya matematik. ya betul, matematika, biologi, fisika, kimia itu ditumpuk di hari yang sama. Itu di SMA Mandiri gitu juga nggak Bu? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Wakil kurikulum yang Wah, wakil tahu. kurikulum nanti kita cek aja lah kalau ini boleh nanti ditanya ya Warik, boleh langsung main ke SMA Mandiri kali Ibu ya. Tanggal Heeh. 13 ya, ditunggu ya. Iya. Randy Iya ikut kan? tanggal 13. Tanggal 13 saya nggak ikut, saya ikut tanggal 4 kalau nggak salah. Tanggal 4? Dengan Pak Andre. Oh, Pak Andre tanggal dengan Pak Yuniansah. 4 apa? 4 Juli. 4 Juli saya nggak ada. 4 Juli nggak ada saya. Kayaknya 14 mungkin, Bu. 13 mungkin. 13 ya. Ya mungkin 13. Itu kemarin. 4 Juli saya di atas gunung lagi. Wih, iya hobinya traveling. Itu Anda catatan dia. Jadi kalau nanti nggak ngadonya nggak sepatu, tiket wisata boleh kali Bu ya? Nggak usah. Oh nggak usah ya. Nggak enak sendirian. Rame-rame Oh sukanya. rame-rame, iya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kan kalau Ibu kan ngelihat dari pengajarnya udah tenaga pendidik lagi. Pengajar ya tenaga pendidik sebenarnya. Siswanya tadi udah ada yang sampai trauma dari sekolah yang lama Bu, yang asrama tadi masuk ke SMA Mandiri akhirnya bisa sekolah lagi dengan normal. Ya karena bullying ya Bu ya. Nah, ini salah satu kasus yang paling banyak ada di sekolah itu bullying Bu ya. Itu jadi concern juga nggak Bu? Jadi perhatian khusus nggak sih Bu di sekolah mandiri? Iyalah, Iya Bu ya. jelas. Makanya kita tuh nggak kita tuh ya penerimaan siswa baru misalnya nggak yang kuantitas, nggak yang jumlah terima banyak, aja. nggak yang jumlah banyak, tapi yang nggak apa-apa sedikit tapi berkualitas. Memang kita bentuk begitu kita. Iya, berkarakter berarti Bu ya. Jadi ininya. kira-kira satu kelas itu bakal nggak bisa dihandle guru misalnya kan sampai kelas gemuk tuh nggak akan kita ambil. Oke, Gitu. ya karena gurunya nggak bakal bisa ngehandle kelas yang Kelas gemuk misalnya. iya kelas gemuk ya, ini bilangnya ya satu guru dalam kelas ruangan tuh ada 40-50 siswa kali ya. Misal, Itu kalau SD nggak kebayang Bu, saya chaosnya kalau ngajar SD anak kelas 1. nggak boleh lebih dari 20. lebih ya. Iya betul. Kan kalau di saya kan kalau mahasiswa itu kan ya karena mereka sudah dewasa sih sebenarnya Bu. Jadi enak ngehandle-nya kali Bu ya. Saya kan biasa 60 siswa di aula itu kan. 60 siswa lagi. Aduh, dihandle sama satu kepala sekolah sendirian di depan. Tapi enak, so far Enak, nggak ya, masalah. karena- Nggak ada yang nggak dengerin, yang ngobrol sendiri nggak ada. Iya, karena Selesai dah tadi kalau ngobrol dari sendiri. awal itu kan iya betul karena tadi ya kita di sini ngelihat beberapa yang udah kenal sama Bu Dian. Tadi ada siswanya Bu ya, satu ya dari Mono, sana. Pramono. Iya Pramono. Nah itu dari sana Bu ya, Dari mana? dari Mandiri. Enggak, saya Lah, katanya ngajar kelas siswanya. malam. Oh ngajar kelas malam. Kelas malam sama Oh. Pramono.
Oke. Itu cowok semua kan kelas Pramana Iya. waktu itu, dan asik. Mm-mm. Saya kalau ngajar tuh enjoy, nggak beban, jadi asik semuanya. Oke. Ini juga Randy enggak kan? Iya, Intan juga. saya nggak ini. Iya, Intan ya, Intan Heeh. ininya. Asik enggak Tan kelas ibu Tan? Asik apa? Asik keringet dingin? Enggak ya? Enggak. Oke, terus kalau ini tadi siswa tempat kerjanya tadi udah, ya karena tadi SMA Mandiri itu apa ya, mentingin kualitas Bu ya, dari kurikulumnya aja udah mantep, terus kuliah Cita-citanya begitu. cita-citanya begitu ya, tapi pasti Aplikasinya kan proses itu ya kan. proses, tapi pasti kalau dari awal tuh udah bagus tuh, saya yakin bagus Bu. Enggak tahu juga ya. Eh, Proses, enggak, proses masih ya, proses proses ya. ya, oke ya. Biar tidak cuma Meredah, gua ya untuk meroket. membumi untuk Oh meroket. iya. Aduh. Oke, saya tuh ada apa ya? Hipotesa, Bu. Oke. Kayaknya anak Gen Z sekarang mentalnya lembek-lembek itu karena banyak main media sosial. Kayaknya banyak main media sosial sehingga apa ya, kalau kita ngelihat kan kalau media sosial ya namanya anak SMA umur 14 16 17 18 itu kan masih nyari jati diri. Nah, biasanya kan kalau di media sosial itu kan kita ngelihat versi terbaiknya diri kita. Ini nggak pernah kan kayaknya kalau di media sosial kita nggak pamer gitu. Nah, kayaknya apa ya, tekanan sosialnya dari situ. Kalau di SMA sendiri pemakaian media sosial atau boleh nggak sih anak SMA kalau di Mandiri itu bawa HP? Kalau di Mandiri, kalau ketahuan diambil. Oh kalau di jam sekolah diambil. Kalau ketahuan. Kalau Kalau ketahuan nggak ya. ketahuan rezeki dia. Ya rezeki ya betul. Nggak mungkin kita keliling terus kan. Iya betul. Pasti ada saja yang bawa, tapi di depan kita nggak ada. Oke. Jadi tapi diminimalisir. Diminimalisir. Tapi boleh Bu ya, berarti bawa HP. Nggak Tapi boleh. Hah? Peraturannya nggak boleh. Oh aturannya nggak boleh. Tapi kan kalau Ya. nggak ketahuan ya rezeki ya, dia. oke ya. Oke. Berarti Tapi enggak, bukan karena sosmed sih. bukan kalau karena saya. sosmed ya. Karena apa Bu? Lingkungan itu orang tua tadi. tadi Bu ya, didikan orang tua Bu ya. Karena terlalu dilindungi dan difasilitasi. Iya, Di- fasilitasi. apa-apa mudah. Iya, Termasuk karena gadget apa itu kan apa-apa mudah. iya betul. Kalau kebanyakan main HP. itu, kalau untuk anak yang baru mau tumbuh itu malah ansos dianya. Jadi asik di sendiri. sosial, Itu iya. yang efeknya ya. Tapi kalau untuk ke Gen Z ini kan lebih ke yang lemah karakter, ya kan, mudah menyerah, mudah depresi, itu kan intinya itu sebenarnya kan. Padahal kan enggak juga. Pengajar di SMA Mandiri aja kuat-kuat. Kerja profesional semua kan tadi Bu ya. Kalau yang karena mereka sudah paham saya mungkin, Oke, mungkin ya, ha. sudah paham. Jadi klop lah sama kepala sekolahnya. Ya, Iya. tetap terseleksi kan akhirnya Terseleksi, kan ya, yang satu iya, frekuensi. Sefrekuensi. Iya betul. Iya kalau kerja juga nggak satu frekuensi sama bosnya juga kayak tekanan batin kayaknya tiap Iya, hari. jadi beban. Iya jadi beban benar. Kalau Iya, ini iya. saya nggak, jadinya inisiatif dan kesadaran diri gitu kan. Apa-apa yang jadi tanggung jawab tuh nggak harus saya ingetin, udah dilaksanain sendiri. Dilaksanain sendiri. Itu. Oke, iya, Jadi iya. kayak sebelum saya ngomong udah tahu itu kan jadi seirama ya. Iya betul. Jadi kayak udah tahu maksudnya. Kita ngomong A, mereka pahamnya nyampe Z udah. Yes. Iya. Cuma biasanya jalannya nyampe B dulu tuh Bu, bertahap. Iya. B Ya, C D ya gitu kan. Iya, jadi benar itu harus Ya proses Bu. Kalau tadi kan Proses, katanya iya, proses. Iya, berarti harusnya aman semua Bu ya kalau dari SMA Bu ya. Nggak ada yang mental isu gitu Bu di situ. Kalau siswa banyak, Oh, banyak siswanya kasus, banyak ya, banyak iya, kasus. Iya. Siswa banyak kasus. Ya karena masih ini ya, masih masa pertumbuhan Bu ya, masih labil kalau kita bisa bilang. Jadi kita tuh ya, nanti kalau Randy mau nyekolahin anak ya, jangan sekolah tuh jangan dijadiin bengkel, jangan dijadiin tempat laundry, ngerti nggak?
Maksudnya Jadi gimana tuh, Bu? nyerahin ke sekolah udah bulet-bulet sekolah, aku taunya sekolah yang penting aku Oh iya bayar. iya iya, taunya bener aja. Sebenarnya kan harusnya Heeh. itu orang tua dan sekolah tuh bermitra. Harusnya kerjasama untuk mendidik anak, Iya. nggak. Nanti kalau ada Heeh. apa-apa kan yang ditanya sama Allah kan orang tua bukan sekolah ya kan. Iya betul betul. Tapi kan orang tua sekarang karena sibuk, karena Iya mungkin berangkat pagi cuman tuh untuk bisa nganter pulang sore, habis itu malam mungkin masih kerja lagi atau segala macam. iya, Iya iya Sabtu Minggu diambil untuk istirahat iya. yang ayah ini kan. Belum. Padahal peran ayah itu kan sangat penting Iya iya iya. di di kitab Di suci. keluarga. Di kitab suci kita kan yang disebut tuh peran ayah berapa surat coba dibanding peran ibu sebenarnya kan. Mm-mm. Makanya saya tuh ada program kalau yang SD itu ya, Mm-mm. camping bersama ayah itu saya paksa tuh. Oh Jadi ibunya bisa kan? nggak boleh ikut, Nggak boleh harus ikut. ayah, dan itu sedikit yang ikut, Oh iya iya jadi sedikit, paksa. nggak bisa, nggak mau. Jadi memang anak kita tuh ya yatim sebelum waktunya ya, serem banget kan? Yatim sebelum waktunya. Iya 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 iya. Wah, iya juga sih. Iya benar benar Jadi benar tuh Kak. Randy malam-malam tuh bangun, jangan yatim, suruh bangun. Ini buat Iya. informasi Ibu ya. Apa? Saya jam jaganya dari jam 1 sampai jam 4 Ibu. Curhat Iya. kan? Iya, tapi ya Nggak tadi ya kalau bisa. kalau iya itu kalau masih bayi Ibu ya. Kalau ini kan nggak mungkin anak disuruh begadang jam 1 sampai jam Satu 4 lagi nanti nih, ya. contoh bahwa anak itu bukan salah di anak ya. Bukan salah di anak. Bukan ya. salah di anak. Anak itu kan membawa misinya masing-masing, maksudnya bawa ada keistimewaan bawaan. Bukan berarti anak itu kertas putih kosong kita bentuk, kita coret-coret apa, enggak, bukan itu. iya. Itu tuh ilmu barat. Kan kita kan punya ilmu sendiri ya. Iya, betul. Anak itu dilahirkan Allah, diciptakan Allah tuh membawa keistimewaan masing-masing. Tinggal kita saja yang menuntunnya, mengarahkannya gitu. Iya, biar Contohnya benar ya. ini nih, contoh. Misal Heeh. Randy pengen, sekarang kan lagi misalnya suruh sholat, sekarang lagi ada gerakan sholat subuh berjamaah di Iya, masjid betul. misal gitu kan. Iya kan? Iya iya. Kenapa harus ada gerakan itu? Berarti susah tuh bangun tidur. Iya. Ya kan susah bangun Masjid tidur. udah sepi berarti. Nah, Heeh. sementara anak bayi yang baru lahir itu bangun jam berapa? jam 1. Jam 2, jam 3. Jam 2, jam 3. 3. Memang fitrahnya kan emang begitu. Manusia bangunnya jam 3, tahajud begitu kan. Oke. Segala macam ritual Ya dari itu. kecil berarti Bu Dari ya. kecil. Tapi dari kecil kalian setting tidur lagi, nak, tidur lagi. Akhirnya Tidur ketika lagi, Nak. besar mereka terbiasa bangun siang, kalian suruh lagi bangun subuh. Salah betul. siapa? Iya juga ya. Iya kalau kecil kan jam 1. Jam 1 masih kuat, jam 2, jam 3. Nah, ayo tidur, papa besok mau kerja. Iya. Akhirnya kita juga ikut tidur, subuhnya lewat. Nah, lalu ketika besar pengen anaknya sholat subuh, nggak Sholat mungkin subuh, kan, nggak? bangun pagi ya. Anaknya susah bangun, nyalahin anak. Padahal dari bayi disetelnya Iya, sama disetelnya, orang tua bangun siang. Iya, kalau siang suruh tidur ya. Ini wajar Kalau jam berarti. 3 kan tadi Reni cerita jam 3 jadwalnya. Ini ya, Ya udah, jadwalnya kalau anaknya bayinya jam 3 bangun, gak usah suruh tidur. Randy bangun juga, sholat tahajud dulu. Tahajud dulu ya. Oh iya iya. Ya kayaknya boleh kan Bu ya sambil sholat sambil gendong Oh, kayaknya. boleh. boleh. Iya. Boleh. Kalau yang Boleh. tidak tebangunnian ya. Ya, boleh. bangunan ya. Kayaknya ada nggak ya tuntunan? Kalau sunnah kayaknya boleh, seingat saya Ya ya. boleh lah. Boleh ya. Ya boleh. Karena saya kalau saya itu saya masih jadi apa ya? Saya kan baru jadi orang tua, berarti kan anak saya itu gen alpha. Iya. Nah, saya itu malah takut di Gen Z-nya aja sekarang capnya gini, apakah cap stereotipe yang kayak gini ini bakal turun juga ke gen selanjutnya, ke generasi selanjutnya. Enggak lah, optimis aja. Enggak, ini enggak ada salah gen Z, gen X, gen apa, enggak. Gak ada ya. Enggak ada. Karena memang udah ya memang masanya Tapi aja. memang ya begitu kan, pola didik sekarang begitu, kompetisi, terus nilai, ranking. Anak TK udah persiapan masuk SD, anak SD persiapan masuk SMP, anak SMP.
Padahal kan kalau anak TK fokusnya apa? Kita Iya, fokus harus aja dulu yang itu. bermain harusnya kan. Ini udah suruh kali hitung, harus bisa membaca, Heeh. begitu. Diinstankan semua. Iya, Padahal apalagi sekolah-sekolah sekarang tuh kelas satunya memang tidak tidak diwajibkan bisa calistung. Cuman kalau pada sekolah kenyataannya kadang-kadang enggak, sekolah gimana kami gitu ya. enggak. Enggak ya. Kalau Nah, sekolah kami. bisa Jadi tuh ke SMA Mandiri. SMA Mandiri. SD ya. Langsung SD Mandiri, masa Jadi langsung ke SMA. Jadi guru kelas 1 itu Mm-mm. yang di SD Mandiri 3 bulan pertama saya nggak suruh kasih materi. Nggak suruh. Ya, Fokus di siswanya dulu berarti ya. ya kalau yang tidak bisa membaca diajarin membaca dulu. Nantilah masuk materi. Materi mudah. Mm-mm. Ya gitu. Kalau SD itu kan ya itu. Ya sebenarnya kalau di SD itu masih, apalagi kelas 1 kan masih zaman-zamannya bermain dan belajar. Iya. Jadi fokusnya di pembentukan karakter kalau SD. Iya sih, iya. Ini jadi serius nih, Bu. Obrolannya. Ya, jadi cerita tentang kenapa sih menyalahkan Gen Z, Gen Z? Enggak lah. Sebenarnya Gen Z itu nggak salah. Berarti ya, Gen Z itu nggak salah. Ada keistimewanya sendiri. Kita tuh kayak kalau, oh ya, saya itu ada quote yang saya ingat itu, kita itu merupakan produk terbaik di generasinya. Jadi kalau di Gen Z, ya mereka adalah apa ya, yang terbaik di generasinya. Karena sama kayak kalau di zaman saya dulu SMA, kayaknya sama aja kayaknya diomongin sama orang tua dulu, lembek, lemah. Kayaknya sama aja, kayaknya memang ada pada masanya berarti ya. Ya tapi memang itu loh didukung oleh quote-quote itu ya. Iya, apalagi sekarang internet itu kan udah Iya, banyak jadi banget. mengaminkan mereka Iya, itu. mengaminkan itu. Padahal apa yang diucapkan dan dituliskan itu adalah doa loh. Itulah Iya, jadi betul. kan jadi ada anak didik saya tuh yang ini nih kan. Yang ini. Nih yang jadi admin ini Bu ya, jadi admin Instagram live-nya ya. Iya, dulu apa-apa ditulis di sosmed, Oh, di apa-apa sosmed. ditulis di sosmed. Aku bilang nggak ada yang peduli. Aku bilang nggak ada, demi apapun nggak ada yang peduli. Aku bilang gitu. Stop lah tulis-tulis begitu. Paling juga cuma di like udah. Nggak ada yang peduli. Iya, Nggak ada yang peduli. Tapi nggak tahu ya kalau Randy ngelihat orang-orang suka curhat di sosmed itu, apa yang Randy rasakan? Ibu nggak peduli loh. Enggak. Kayak ya udah gitu aja, udah kayak orang mau cerita. Ya sudah, oke. Hello, Ya udah. hello. Enggak. Karena nggak ada, kayaknya kita cerita nggak ada pengaruhnya Bu ya, kita cerita nggak cerita. Kayaknya malah lebih enak apa ya, nggak usah diceritain, di keep. Kalau saya itu tipikal yang kalau sama mahasiswa itu jarang, kayak makanya kalau mahasiswa itu jarang yang nge-WA saya. Selain saya suka telat bales, saya tuh biasanya lebih enak tuh ngobrol tuh lebih intim kalau langsung ngobrol. Karena kan kalau kayak anak sekarang tuh dikit-dikit di capture masukin status, dikit-dikit masukin status. Ini kan kadang-kadang orang banyak miskonsepsi Bu, kadang-kadang ya kayak tadi gitu. Makanya kan saya juga punya ketakutan yang sama sebenarnya. Makanya kalau di saya kayak, mahasiswa tuh Bu sering, kalau di saya pasti ngeluh. Kalau saya itu pasti di masuk kelas pasti pernah saya omongin kayak gini. Ini mahasiswa semester berapa? Kalau awal ngajar, semester 2, oke, semester 2 lah ya lagi manis-manisnya kuliah. Nah, nanti udah semester 4 gimana? Sudah mulai ngerasa salah jurusan. Nanti udah semester 6 bagaimana? Ready kita PKL semester depan, Anda sudah bisa apa? Nah, nanti itu baru bayang, karena kayaknya di tiap-tiap semester permasalahannya tuh sama. Jadi kalau di saya tuh udah kayak gitu. Nah, Apa permasalahannya? Salah jurusan begitu? iya, salah di kayak misalnya semester 2. Baru ngerasa ini beneran kuliah. Kalau masih semester 1 ya masih hore-hore lah. Semester 2, semester 3 baru saya omongin gimana kuliah. Baru masuk mode mata kuliah yang serius-serius. Gimana udah kerasa kalau kuliah berat. Oke, dilanjutin. Nanti di semester 4 saya pasti tanya, gimana udah mulai ngerasa salah jurusan. Nah, tapi kalau di saya tanya, abis itu saya ngomong lagi, yang kalian rasain itu udah dirasain beratus-ratus beribu-ribu alumni Anda yang ngomong skripsi susah, PKL susah, kuliah susah.
Tapi notabene mereka lulus semua. Jadi sebenarnya walaupun susah ya tetap bisa lulus, jadi nggak ada masalah. Keep going aja, dijalanin aja. Kalau di saya tuh saya selalu ngomong kayak gitu. Nah tapi itu di kelas. Nah tapi kalau misalnya kayak kita ngajar online atau segala macam, saya formal. Nggak mau di capture bu, bahaya. Nanti takutnya miskonsepsi. Kan kalau sekarang kadang-kadang dipotong, ditaruh di TikTok. Potongannya itu yang kadang-kadang kalau orang nggak ngelihat fullnya atau ininya di mana kan orang nggak tahu bercandanya. Ini kadang-kadang ini dosennya so asik atau gimana. Ya kalau di saya kalau saya sih di kelas sih asik-asik aja sebenarnya. Jadi ya itu sih kalau saya ketakutan saya kalau di zaman internet kayak gini. Kan kalau anak-anak Gen Z ini sekarang kan mereka lahir internet udah ada, gadget udah enak. Nah, ibu tuh tipikal yang ngasih izin gadget juga nggak? Ibu kan katanya tadi restrict banget tuh, ngelindungin banget Kemana? ke anak-anaknya. Anak-anak SMA. Anak-anak SMA. Itu ada dikasih ini nggak sih Bu? Dikasih kayak penyuluhan gitu dari BK untuk penggunaan teknologi gitu nggak sih Bu? Kayak jangan terlalu banyak begadang ngepush game. Itu kan juga jelek sih sebenarnya. Iya nggak sih Bu? Karena kalau di saya tuh kayak anak-anak tuh ada aja yang ini. Dulu pernah ada celetukan, yang nyeletuk kawannya. Pak izin sakit, nggak masuk kenapa nggak enak badan. Itu nanti ada yang nyeletuk tuh di kawannya di ini. Karena kan tele itu kebetulan saya buka din ya. Ini lagi nggak enak badan. Oh enggak tuh Pak, nggak enak badan itu nge-push ini aja tuh ngantuk nge-push rank ML tuh main game. Kayaknya itu kejadian juga nggak sih Bu di anak-anak SMA? Dulu ya. Dulu beberapa tahun yang lalu, jadi waktu sebelum COVID kalau nggak salah ya. Sebelum COVID ya. Apa sesudah COVID? Jadi anak-anak tuh kan banyak yang tidur di kelas karena nge-game kan. Tapi sekarang nggak ada lagi ya. Karena udah dibatasin tadi ya sekarang udah mulai dapat ininya mungkin ya udah mulai ya dapet. Mungkin penyuluhan juga ya, pendekatan. Jadi anak-anak begitu kan komunikasi kan yang penting ya. Iya betul. Kalau dulu tuh kami tuh ada sesi BK Bu di awal semester, tapi kalau dulu per semester. Kalau di SMA Mandiri tuh gimana sih Bu kalau BK-nya? BK-nya masuknya setiap ada kelas kosong, jadi dia masuk ke situ. Memang BK kan tugasnya mencari masalah kan, siapa anak yang bermasalah. Anak yang bermasalah, betul. Selain ya itu tadi penyuluhan misalnya di kelas yang kosong. Kalau kami tuh dulu tiap awal semester, tapi itu cuman ada di semester semester di kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 atau kelas 1, kelas 3-nya udah nggak dipegang lagi. Kalau kelas 1 dulu tuh saya masih ingat gurunya masuk kelas terus kita buat penilaian ke sesama siswa, sama teman-teman. Nah, jadi dari situ tuh guru BK tuh bisa ngeprofil. Si Ani kata kebanyakan teman-teman orangnya gimana, ininya gimana. Ya berarti dia mencari masalahnya dari situ. Iya, mencari masalahnya dari situ. Kalau sekarang kan kayaknya sangat jarang BK untuk profiling yang model seperti itu kayak tulis tangan jadul. Atau masih Bu ya? Enggak juga tapi ya pendekatan langsung ke siswanya, ke wali kelas begitu kan. Kan nanti yang bermasalah memang menonjol kan nanti di sekolah. Iya, pasti ini. Yang misalnya nggak pernah masuk itu kan kenapa? Atau iya begitu. Kalau saya dulu tuh sebelum masuk ke BK biasanya ininya dulu wali murid. Wali kelas. Wali dipanggil wali kelas dulu baru masuk. Ya saya tuh sempat juga sih dulu kayak gitu Bu, dipanggil BK ya. Dipanggil BK sekali 2 kali. Masuk buku hitam ya. SD pernah Bu masuk buku hitam sering. Nggak dicatat tapi masuk ke ruang kepala sekolah sering dipanggil. Kenapa? Nakal sih dulu Bu kecilnya. Nakal. Kenapa? Nakal apa? Berantem. Oke. Iya, ya nggak tahu mungkin kayaknya nggak cocok sama lingkungan. Membela diri padahal menakal memang. Cuman makin kesini ya karena mungkin apa ya, kalau anak kecil memang ya tadi masih labil, masih berpikirnya, masih otaknya masih berkembang. Jadi mungkin kalau sekarang tuh dipikir ya sebenarnya sih salah ya. Kalau zaman dulu ya sebenarnya kayak sekarang, makanya kalau di saya
ada yang ngomong, Kak itu tuh salah. Ya udah, silakan Anda benar, oke. Iya. Ya udah terlalu males. Akhirnya kan Iya. ya beberapa anak kayak anak-anak yang kata ibu bilang tadi, dibilangin udahlah nggak usah curhat di media sosial, nggak ada yang peduli. Kayaknya udah ya hampir sama dengan kayak gitu ya. Ya udah, ya hidup tetap akan berjalan. Anda mau sedih mau enggak kan? Itu tuh kan harusnya seumuran saya yang begitu kan. Iya kayaknya Berarti saya udah mulai cepet tua kan. cepet tua. Kan kita tadi udah dibilang kita umur nggak jauh beda. Iya, Iya, jadi kalau kayak Budian Sudah nothing tulus kalau sekarang tuh. terus iya. Orang mau bilang apa juga terserah, aku Iya, juga nggak iya. mau ini. Yang akan membencimu tetap akan membenci, membencimu, ya, ya kan? Yang menyukai ya tetap Ya, akan akan menyukai. sukai. Jadi terserah. Begitu, iya. Iya kan karena kan kalau makin di usia kita tuh kan apa ya, circle pertemanan tuh makin ngecil, makin khusus gitu kayak Ibu ya. Nah, mungkin kayaknya udah mulai kerasa kayaknya ya Bu ya, kalau di ngajar kan Bu ya. Kalau di SD lagi, kalau SMA ya memang lagi apa ya, kalau kalau kata orang Jawa tuh lagi bunga-bungahnya, apa, bangga-bangganya. Siapa? Ini kalau Yang anak-anak SMA. SMA, Lagi kayak memang meletek. lagi meletek, lagi mencari jati diri. Harus Meletek, dikenal bunga sama meletek. ini ya. Harus dikenal di media sosial, siapa sih gue. Iya. Sosmednya bagus-bagus ya kan. Oke, sosis. Followernya banyak-banyak ya. Mm-mm. Mm-mm. Ini udah nggak live lagi ya? Udah nggak live lagi. Oh, habis baterainya. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu bahas-bahasannya tadi dengan Budian. Sekarang saya mau ajak Budian untuk ngomentarin. Ini ada beberapa video postingan-postingan di internet Bu tentang ngomongin tentang anak-anak Gen Z. Nah, saya mau ngelihat tanggapan Ibu tuh bener nggak sih, atau gimana sih tanggapan Ibu tentang video ini? Boleh Bu ya? Boleh lah. Oke. Ya untuk yang belum tahu, ini kan dadakan ya Bu ya, saya buatnya tadi ya. Jadi Budian belum ngelihat video ini. Jadi ini reaksi jujurly ya. Tapi dikasih waktu kan? Iya buat dikasih berpikir, waktu ya, berpikir ya dong. Ya langsung apa ini ya. Oke, kita mulai dari video pertama. Dulu kita kalau diomongin sama bapak kita nggak cerita sama teman kan, ya nggak berani lah karena itu aib keluarga ya tuh. Kalau sekarang di capture dibikin thread di TikTok, toxic parenting ayahku, toxic parenting gitu Mas. Nah, toxic parenting, kayaknya toxic parenting. Kalau tadi udah dibilang ya sama Budian, peran ayah tuh dalam keluarga penting. Iya. Ya sampai dibuatin acara, dibela-belain buat acara apa? Berkemah dengan Oh itu. berkemah Oke, dengan ada ayah. program gitu. Iya, ada programnya. Memaksa kan? Memaksa. Ayahnya untuk ikut berperan. Iya, kalau nggak dipaksa kayak gitu mungkin Nggak ada orang waktu. tuanya nggak ada waktu. Apalagi kan kita Sumatera ini kan apa Bu ya? Kalau bersikap sama wanita tuh tahu kita bisa lembut, tapi kayak bersikap untuk sesama anak laki-laki ke anak laki ayah ke anak laki-lakinya itu kan kaku. Kayak misalnya kayak saya nih, kayak ngomong sayang ke anak perempuannya pasti bisa, nggak canggung. Tapi kalau ke anak laki-laki kayaknya enggak, kayaknya. Itu pengalaman saya kemarin itu. Kan Iya. anak saya laki-laki kan. Jadi lagi sakit tuh dipijetin bapaknya. Saya bilang, "Kak, bilang I love you, Abi." Berat hati. Anak Canggung nggak mau, masih nggak mau. Katanya, I love you, Abi. Bales, B, bales. Sampai hari ini belum Balas. Iya kan? ini. Iya karena nggak apa? bilang. Nggak bilang, kayak agak canggung gitu. Tapi sebenarnya iya itu tuh perlu. Cuma iya kayaknya aneh sih kalau saya Ya juga nggak dapetnya. apa-apa sih. Tapi Nggak maksudnya kayak saya sebagai ibu nggak mengambil semua peran itu. Jadi ada hal-hal yang saya serahkan ke suami begitu loh tentang pengasuhan anak ya. Pengasuhan anak. Jadi berimbang harusnya Iya, memang iya. disesuaikan sama perannya. Jadi kayak anak saya tuh tahu kalau sakit dia nggak akan ngadu ke saya, dia ngadu ke suami saya karena saya nggak akan handle itu. Udah sama Abi sana sama Abi ya.
gitu misalnya. Oh, Kan. iya, Jadi iya, jadi kita kasih kesempatan juga lah suami kita ya. Kadang nih ibu-ibu udah yang alpha woman pula nih kan. Alpha ya. woman apa-apa udah di-handle semua. Jadi yang laki keenakan, Iya, taunya beres gitu iya, kan. Nah, iya. itu udah salah juga. Jadi Iya, betul, iya. ya memang jadi orang tua tuh harus belajar ya kan. Iya. Belajar sepanjang hidup. Iya, jadi orang tua itu belajarnya nggak pernah berhenti, betul. Sampai, iya tadi sepanjang hidup kita harus belajar tetap. Karena anak itu kan beda usia, beda rentangnya tuh beda zaman. Beda, iya tadi. Apa kalau kata ibu, khusus ya, eksklusif. Apa? Apa sih kalau anak yang ini tadi aduh lupa lagi tadi apa ya baru diomongin ya. Oh, anak itu istimewa, punya Oh, keistimewanya iya, sendiri iya, di masing-masing bawaan generasinya. lahirnya, Heeh. nggak ada anak yang Yang terlahir untuk jelek gitu nggak ada. nggak ada. Jadi Randy pokoknya fokus sama kebaikan anak. Walaupun kalau ada kurangnya skip aja, skip. Jadi fokus aja sama kebaikannya. Maksudnya yang kelebihannya ya. Oke. Tapi Bu, dia suka nangis misalnya. Nangis aja. Sehari 3 Kalau- kali nangis aja. Kalau Bu. kenapa itu? Oh, Misal. Misal. Jangan fokus di nangisnya, Oh, fokus di iya, kelebihannya. fokus Ini di nangis kelebihannya. berarti anaknya perasa. Anak perasa tuh berarti mungkin apa kelebihannya, fokus di kelebihannya saja. Oke, betul. Iya. Bukan nangis tuh karena kita paling dia kan Cengeng banyak tuh bener ngomong cengeng, nah, misalnya iya. kan. Cengeng dikit-dikit nangis, dikit-dikit dikit-dikit nangis. Jangan Iya, fokus iya. di yang itunya, fokus di kelebihannya. Iya, malah nanti kalau diomongin dikit-dikit cengeng nanti lama-lama ngeras. Hatinya agak susah nanti. Iya, bahaya, iya. Di pergaulannya juga nanti malah salah. Lanjut. Oh, ini nih tentang kerjaan. Tadi udah saya komen belum? Enggak ya? Nggak tahu. Udah deh. Udah ya. Iya, yang ini belum, yang ini. Ini apa? Oh, ini nih kita ulang lagi Bu ya. Ini nih kalau kita kerja Bu. Kalau anak Gen Z itu gimana, anak milenial itu gimana kalau habis kena marah sama atasan. Kayak langsung mau resign itu kan. Iya. Ada Baru beberapa kemarin. saya alamin itu. Oh, Yang nggak enak hati, langsung mau resign gitu. Yang nggak cuma sama saya, sama temennya nggak enak hati mau resign. teman kerja toksik kalau kata ini dulu. Gitu kan. Padahal masalahnya sepele begitu ya. Namanya kita berkumpul nggak mungkin lah Iya, nggak ada betul. clash gitu. Iya, betul. Tapi kan kembali lagi kayak kata saya, nggak usah ngikutin drama mereka, fokus aja di kerja itu. Jadi misalnya contoh satu itu yang mau resign itu, saya bilang tanggung jawab kamu tuh sebenarnya lebih besar. Kelas yang satu kelas 30 anak itu tanggung jawab kamu gitu. Ya pokoknya ditarik ulur begitu. Lama-lama kan akhirnya baik lagi dengan yang clash Iya, itu, iya. nggak jadi juga resign yang seperti itu. Memang gitu. Memang ya butuh proses kayaknya, ya. Mudah menyerah. Tapi ya itu tadi komunikasi lagi, dikasih pengertian. Jangan ikut-ikutan baper pula ya kan. Iya. Ya akhirnya kan nanti menyesuaikan diri, mentalnya kuat lagi ya. Iya. Oke, itu yang tadi. Kemudian ada apa lagi ya? Kita cek dulu. Oh, ini tipikal-tipikal anak Gen Z. Asam lambung ya. Maksa kan biar gaul di tongkrongan Iya. kan. Nah, iya Bu. Kayaknya kebanyakan anak muda sekarang jajannya kopi, Starbucks, nongkrong kafe. Kita dulu nggak kayak gitu Bu ya. Ini belum ada. Belum ya. Oh iya, karena belum ada. Iya Starbucksnya betul. di Jakarta paling cuma satu itu. Iya. Karena kita juga sekarang ya seringnya kalau saya sama anak-anak juga nongkrongnya di kafe. Di kafe kalau anak-anak pesan kopi ya, kalau saya mah ingat umur Bu, asam lambung sudah naik. Iya. Kalau saya nggak bisa, jadi kayak saya sekarang nggak ngambil kopi. Biasanya apa, kalau di sana minimal ada latte lah, ya udah. Kalau latte kan aman ininya di lambung. Kalau nggak matcha udah pasti ada kok kalau Tapi di ini. pemanisnya tetap krim itu ya.
Iya, Creamernya itu ya. Kalau creamer tuh nggak bahaya. Bahaya lah. Gula Enggak, malah lebih bahaya creamernya. lebih bahaya creamer. Jangan tertipu. Oh, saya baru tahu. Saya kira creamer Udahlah, nggak ada kalau masalah. kopi itu identiknya pahit, ngapain pula dimanis-manisin. Nggak kuat Oh, lambung. kalau memang suka kopi ya pahit, itu baru Pahit kopi ya. Oh, ya. kopi itu harus pahit. Iya. Ya Vietnam drip lah minimal ya. Tapi kembali ke video itu ya nggak salah juga sih. Yang penting ada duitnya, jangan maksa, itu yang salah ya kan. Betul. Jangan mau terlihat kerennya aja. Kita harus menyesuaikan diri juga berarti Bu ya. Iya nggak sih? Iya iyalah. Iya. We. Iya. Di tengah gempuran zaman kayak sekarang. Kan kalau anak-anak ngelihat, kalau kayak saya Bu, saya tuh sering foto tapi disimpan nanti. Nah, jadi dari berbagai angel itu difoto satu tempat yang sama. Nah, nanti waktu kita nggak keluar, upload status 1, status 2, besok terus di status. Jadi seolah-olah pergi terus. Jadi kadang-kadang ada yang komen, wah asik nih seminggu pergi terus, ngopi terus nih. Padahal enggak, di foto ini aja gini. Iya. Itu kayak Gen Z nggak sih kayak gitu? Iya, sebenarnya saya ngasih isu mental ke anak-anak Gen Z. Ininya sering pergi terus, gitu. nongkrong terus. Bukan iya. butuh pengakuan. Enggak. Mereka yang kayaknya bapak ini anak nongkrong, saya harus nongkrong juga. Ternyata setelah ke kafe, bapak itu aja baru bulan kemarin, abis itu belum datang lagi ke sini. Aduh. Prank berarti. Iya, ngeprank. Habis? Ini kayaknya sama Bu, kita lanjut aja. Nah, ini terakhir nih. Ini salah satu contoh. Nah, ini salah satu contoh anak Gen Z. Jadi nggak semua anak Gen Z itu apa ya, lembek. Kalau yang di sini salah satu contohnya itu yang berhasil ikut ketemu meeting sama menteri, terus relasinya banyak, diundang di podcast yang ya udah gede lah, kayak Mata Najwa, terus apalagi nih tadi meeting sama menteri, jadi dosen tamu juga beliau ini. Jadi sebenarnya ya tadi nggak semuanya dasaran, ya memang kita aja memang ada zamannya. Jadi sebenarnya anak Gen Z itu nggak lembek Bu ya, kuat berarti anak Gen Z ini. Nggak ngerti ya. Ada dua semua berarti. Ibu mah diselamatin mah kayak gitu, mau ke jurang terus. Tolong Bu, nanti diserang netizen. Oke. Ada dua semua mungkin ya, jadi heboh karena memang ada media untuk memposting itu. Iya, membesar-besarkan itu. Kelemahan itu mungkin ditunjukkan, mungkin ya. Mungkin, tapi ya memang begitu, mudah menyerah itu yang ciri dan drama. Oke, untuk penutup kali ini satu kita akan kalimat, mendengarkan satu lagu. Enggak, dari masa karaoke. Iya. Ibu punya pesan-pesan nggak untuk anak-anak Gen Z umur 14? Kayak Intan suka nodong, apa Bu quote hari ini, quote hari ini. Aduh, kata-katanya hari ini Ibu, kayak biasanya gitu ya. Aku kalau ditodong aku jadi ngeblank Bu ya. Gimana kalau nggak ada? Nggak apa-apa, nanti boleh nyusul Bu. Nanti kita ngambil dari IG Budian atau TikTok Budian aja, nanti langsung kita taruh di sini. Oke, editor taruh pak gitu, ini kan bisa nanti diedit. Atau kalau belum ada, nanti tugasnya Intan ya besok bisa Bu disiapkan kata-katanya hari ini. Oke, itu aja kayaknya Budian. Terima kasih obrolannya. Sebenarnya kita bisa lama Bu, cuman takut ini pita kaset kameranya tuh iya udah mau 1 habis. jam ya? Ini 1 jam ya kita ngobrol. Nggak terasa ya? 1 jam? Iya. Tadi katanya cuman 30 menit aja loh ngobrolnya. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Iya. Malah mau nambah. Ya kita ngobrol lagi di lain waktu lah Bu ya. Terima kasih ya sudah mengundang. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya. Amin. Kalau saya ada salah kata, saya minta maaf.
Ya. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Iya, kelemahan hanya milik saya, kekurangannya kan. Benar itu. Iya betul, iya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Yes, jadi harap maklum. Itu sering, kata-kata itu sering saya pakai itu Bu di ulangan. Jadi saya tidak menuntut nilai sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Nah, salah tidak apa-apa. Dijawab mahasiswanya apa? Jarang ada yang jawab, biasanya jarang. langsung. Nanti di bawahnya saya tulis lagi, boleh mengerjakan soal sambil menangis. Karena susah biasanya. Susah, protes nggak boleh, tapi dikerjain aja nih sambil nangis nggak apa-apa. Iya, karena kalau di kita tuh penilaiannya nggak saklek Bu. Kalau nggak bisa kita lihat dulu, mana tahu kan memang soalnya waktunya nggak cukup. Iya. Mata kuliah apa sih? Saya tuh kalau sekarang lagi ngajar mata kuliah sistem tertanam IoT kalau kita sekarang. Terus ada grafika komputer. Nah, nanti grafika komputer di pengolahan citra digital. Itu ada 3 itu dulu kalau di semester ini, karena saya tuh base-nya ngajarnya grafis. Oke. Iya. Tapi emang saya tuh ini loh, bukan suka ya. Salut dengan proses yang ada di proses untuk mahasiswa. Abis ya? Oh, ini nanti dimasukin waktu pas kredititel. Nanti ada tulisan berjalan, siapa editornya, ini siapa. Kalau orang mau cepet-cepet ya, kita mau lama-lama ya, nambah lagi. Ada aja obrolannya ya. Tapi ya memang itu tadi, saya kan pernah di sini kan. Jadi ketika mahasiswa tuh benar-benar ditempa gitu. Jadi untuk misalnya mendapatkan nilai A itu tidak semudah itu begitu. Jadi memang saya percaya kalau nanti nih mahasiswa itu outputnya memang bagus, outputnya ya, karena proses itu memang di tempat yang sebenar-benarnya. Proses tidak mengkhianati hasil. Prosesnya nggak mudah gitu. Jadinya keluarannya tuh insya Allah jadi yang bagus begitu. Ada kampus orang tuh yang mudah-mudah aja kasih nilai A, kasih nilai B, tapi ternyata ketika lulus nggak bisa apa-apa mereka kan. Nah kalau di sini saya percaya mahasiswanya insya Allah keluarannya bagus-bagus, karena itu tadi ketika proses itu nggak mengkhianati hasil, nggak mudah gitu. Nggak mudah ya untuk dapat nilai A, nggak tidak semudah itu. Ya kan nggak mungkin masuk atau nggak pernah masuk tahu-tahu dapat nilai A, kan tidak mungkin. Nggak mungkin juga dosennya iseng nilai tembak gitu. Nggak ada di sini. Nggak ada ya, nggak ada. Kalau di zaman saya dulu nggak ada. Saya aja masih koreksinya hampir manual Bu, satu-satu saya ngeliat dulu. Nggak ada yang dikilanin begini, nggak ada kan. Mahasiswa mau nganterin apa misalnya? Oh ini hadiah tidak bisa. Tidak mempan di saya Bu, tetap saya katain. kalau di tongkrongan, makanya kalau anak-anak yang apa ya dekat sama saya tuh, mereka bisa bedain mana di kelas, mana di luar. Kalau di luar ya udah saya ya sebagai kawan yang udah tua aja. Jadi tadi paling gini, salah lu, paling gitu. Cuman nggak ada yang ngambil hati, nggak ada yang sudah nggak mau dikawanin lagi, enggak, tetap aja kayak gitu. Oke, itu aja tadi kayaknya. Kita tutup 3, 2, 1. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.